dituding melakukan manipulasi laporan keuangan. Halo semuanya, perkenalkan aku Yasmin. Kali ini aku bakalan ditemani sama rekan-rekan aku nih. Nah, di sini udah ada Sisil dan juga Helen. Boleh saya hai dulu dong. Hai. Oke, pada bincang-bincang kita kali ini kita bakalan membahas suatu kasus yang menarik banget. Aku bakalan jelasin dulu nih kasus apa yang bakal kita bahas. Kasus ini bergerak pada perusahaan yang berada di industri perbankan, tepatnya pada divisi IT, di mana adanya transaksi pengadaan pada satu set hard drive yang nilainya dianggap material dengan harga yang masih wajar. Namun aturan perusahaan menetapkan pada vendor yang telah ditetapkan untuk pembelian satu set hard drive ini. Namun keanehannya, adanya ketidaksesuaian vendor baru diketahui pada voucher kas yang dibayarkan untuk transaksi ini. Alamat vendor pada pensuplaian perangkat ini juga berada di area residensial dan berada di daerah luar Jakarta. Sedangkan vendor yang telah ditetapkan bank ini berada di daerah Jakarta Pusat dan tidak memiliki distributor di daerah lain. Nah, teman-teman, aku nemuin keanehan nih di kasus ini, di mana selain vendor tidak sesuai SOP, alamat vendor juga berada di area residensial, di mana itu adalah kawasan industrial dan bukan berada di daerah Jakarta juga kan ya. Nah, menurut kalian ada indikasi kecurangan nggak sih dari kasus ini? Nah, kalau kemungkinan itu pasti ada. Nah, kecurangan itu terlihat dari beberapa gejala. Nah, gejala dari kasus ini adalah analytical anomaly, di mana aset perusahaan yang hard drive ini adalah merupakan aset yang krusial bagi bank. Nah, sedangkan tidak dibeli sesuai dengan SOP kan. Nah, jadi kecurangan ini bisa disebutkan sebagai penyimpangan terhadap aset. Tapi perlu kita ketahui kalau tidak semua penyimpangan itu termasuk kecurangan. Nah, tidak semuanya itu termasuk ke tahap audit investigatif. Nah, bener banget. Nggak semua penyimpangan itu termasuk ke kecurangan. Penyimpangan yang dapat menjadi kecurangan itu ketika penyimpangan tersebut memberikan risiko kerugian bagi perusahaan. Nah, di sini menarik juga sih selain risiko kerugian nantinya, di mana lokasinya ini berada di kawasan perumahan dan ini dapat mengindikasikan bahwa pihak yang melakukan kecurangan ini tidak hanya sendiri tapi juga bisa berkoalisi dengan pihak-pihak lainnya. Serta dari kasus yang Yasmin jelasin tadi itu ada sinyal nih kalau pengendalian internal perusahaan itu juga lemah sehingga kasus penyimpangan tersebut dapat terjadi. Oke, dari penjelasan kalian tadi tentunya hal itu belum memadai dong ya untuk dilakukannya investigasi secara lanjut. Nah, untuk melakukan investigasi secara lanjut kita perlu menggunakan metode 5W+1H untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan lebih rinci lagi. Nah, benar banget Yasmin. Tapi sekarang tuh ada tambahan satu pertanyaan lagi supaya informasi itu lebih tajam. Nah, ya apa itu? Yaitu how much gitu. Nah, ya jadi kita gunain 5W plus 2H, yaitu what, where, when, why, who, and how, and terus ada how much gitu kan. Nah, setelah 7 pertanyaan ini terjawab, maka kasus ini tuh layak dilanjutkan sebagai audit investigatif. Sehingga kita juga menyusun hipotesis dan program audit. Oh, biar lebih tajam ya. Nah, how much di sini kan artinya seberapa banyak kan ya. Dalam konteks how much dalam kasus ini tuh sebenarnya gimana sih? Nah, jadi yang paling beda di sini tuh ada how much di sini. Kita menghitung berapa sih nilai kerugian dari adanya kasus kecurangan ini. Nah, untuk menghitung kerugiannya itu sendiri ada beberapa cara sebenarnya yang dapat dilakukan. Oh iya, ada 3 pendekatan kan ya. Ada Iya, net loss, total loss, dan proportional loss. Nah, kalau di kasus ini kita dapat menggunakan metode net loss dengan asumsinya itu hard drive yang dibeli tadi itu masih bisa dipakai oleh perusahaan, tetapi perlu komponen lagi ataupun biaya reparasi serta biaya tambahan jika adanya kebocoran data karena tetap menggunakan hard drive yang tidak sesuai tadi. Anyway, kita juga perlu loh memahami bagaimana alasan dari si pelaku ini atau seseorang ini melakukan kecurangan. Nah, biasanya umumnya itu diketahui itu berdasarkan teori fraud triangle. Tahu kan? Oh, yang peluang tekanan dan rasionalisasi itu kan? Nah, bener banget. Jadi sekarang itu ada teori yang terbaru yaitu teori hexagon yang dikeluarkan oleh si George pada tahun 2016. Ya, aku juga tahu tuh tentang teori itu. Berdasarkan teori tersebut, seseorang melakukan kecurangan karena adanya faktor pendukung
pendukung. Di antaranya itu ada tekanan, kapabilitas, peluang, rasionalisasi, arogan, dan kolusi. Nah, benar. Tapi kalau di kasus ini itu lebih ke kapabilitasnya si pelaku, ada peluangnya kejadian, terus ada kolusi. Nah, dari yang sudah kita bahas ini kan udah dirasa cukup kecukupan informasinya. Tahap selanjutnya itu kita perlu melakukan investigasi lebih lanjut, tetapi berdasarkan program audit yang sudah harus disusun sebelumnya. Program audit ini dirancang agar auditor itu dapat mendapatkan bukti yang membuktikan kalau ini kecurangan loh gitu. Oke, jadi program audit itu juga harus dibentuk supaya mempermudah auditor itu memperoleh bukti yang cukup dan sehingga melaporkan laporan auditor gitu, laporan temuan. Nah, sehingga nanti dilaporkan ke pihak berwajib. Oke, kira-kira dari kasus bank ini, program audit seperti apa sih yang bisa dirancang auditor? Nah, pertanyaan menarik banget. Program audit ini adalah kunci dari investigasi ini. Jadi, program yang dirancang itu harus memandu auditor untuk menemui bukti yang cukup dan memadai. Nah, kalau untuk kasus ini, auditor dapat menyusun program dari pertama mempelajari fungsi bisnis perusahaan, memahami dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan, memeriksa dokumen pengadaan, dan juga memeriksa bukti fisik dari hard drive yang dibeli tadi. Jika program ini sudah dilaksanakan dan dijalankan sesuai prosedur, maka auditor akan dapat bukti audit yang memadai dan akan diserahkan kepada pihak berwajib. Oke, nah dari pembahasan-pembahasan yang udah kita bahas tadi dapat aku simpulin bahwa suatu penyimpangan belum tentu berindikasi sebagai kecurangan jika tidak adanya risiko kerugian pada penyimpangan tersebut. Jenis kecurangan juga bermacam-macam nih. Nah, namun pada kasus kali ini kecurangan itu dikategorikan pada kategori korupsi dengan adanya praktik kolusi dan penyimpangan pada aset atau bisa kita sebut sebagai asset misappropriation. Nah, untuk audit investigasi lebih lanjut kita memerlukan informasi yang mendalam tentang kasus kali ini. Nah, untuk bisa dijadikan hipotesis yang disusun sebagai program audit untuk menemukan bukti dari kecurangan tersebut. Nah, mungkin itu tadi kesimpulan yang kita ambil dari kasus kali ini. Dan menjadi akhir dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih juga kepada Helen dan Sisil dalam menemani bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.